Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita sama-sama mau satukan hati kita mau datang pada Tuhan. Mungkin setelah seharian beraktivitas, malam hari ini kita mau datang kembali kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau sampai malam hari ini Tuhan masih izinkan kami kembali lagi untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam mesbah doa malam hari ini Tuhan. Biar kiranya kami buka hati kami mau menerima setiap yang baik dari Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan, kami mau menikmati indahnya kasih-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang kami sedang alami, apapun situasi, kondisi yang saat ini kami alami, kami mau percaya penuh kepada Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, saat kami mengetuk pintu, Engkau bukakan. Kami percaya sebab Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, mari datangi setiap kami dengan kasih-Mu, yes, dengan hadirat-Mu. Mari Roh Kudus lawat setiap kami. Terima kasih. Kami yang rindu, kami yang haus akan Tuhan boleh dipuaskan malam hari ini. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh Yesus. Mari buka hati kita datang pada Tuhan, sembah Dia. Yes, naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, penyembahan-Mu. Yes. Dari dasar hati yang mengasihi Tuhan, mari datang. Ya, terima kasih Tuhan. Bilang terima kasih. Yes. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau sungguh baik. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari. Yes. Ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, Kau biarkan aku melangkah
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari lebih lagi Kau beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari dengan segenap hatimu datang pada Tuhan. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin, amin. Takkan Kau biarkan, Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidup kami. Terima kasih. Kami mau nikmati kebaikan-Mu malam ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta. Mari rasakan kasih Tuhan boleh mengalir. Ku mendapatkan, ku ketuk pintu, yes. Dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih Tuhan, Engkau mendengar lebih dari yang kami doakan Tuhan. Engkau menjawab lebih dari yang kami harapkan. Karena yang kami mau percaya penuh kepadamu. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan dengan caranya. Amin. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami dan firman menjadi kekuatan bagi kami. Malam ini kami sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan, dan kami percaya di hari-hari terakhir ini iman kami boleh semakin teguh dalam Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Kami mau belajar firman Tuhan, biarlah firman itu sungguh menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita kembali berjumpa di Mesbah Doa malam ini dan semua karena anugerah Tuhan. Baik, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Terus kirimkan kesaksian saudara untuk menjadi berkat. Selamat malam Ibu Debbie, saya mau membayar nasar saya kepada Tuhan Yesus. Ya, tahun 2022 yang lalu saya itu terlilit hutang. Saya sudah berencana menjual aset untuk melunasi hutang saya. Namun aset itu tidak laku-laku. Saya terus dikuatkan oleh khotbah-khotbah Ibu melalui channel YouTube Ibu. Ya, dan saya terus berdoa. Saat itu saya berkata, Tuhan Yesus, saya mau menjual aset. Kalau laku uangnya untuk melunasi hutang, dan juga saya mau pergi ke Yerusalem. Dan saya mau bersaksi di Mesbah Doa. Puji Tuhan, saat ini aset saya sudah laku dan saya sudah melunasi semua hutang-hutang saya.
Dan Tuhan tambahkan lagi ada beberapa lokasi yang saya sewakan. Tadinya tidak ada yang menyewa. Sekarang sudah laku tersewa. Saya sangat bersyukur saat ini saya sudah terbebas dari hutang dan anak saya bisa kuliah. Tuhan Yesus itu sangat baik ya, sungguh baik. Saya mengucap syukur, maaf Bu kalau kesaksian saya ini panjang dan mungkin tidak beraturan. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan seluruh tim dan seluruh keluarga. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Dari 2022 berdoa supaya rumahnya laku karena ingin melunasi hutang. Tidak laku-laku. Tapi pada waktu yang tepat Tuhan pasti turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan rindu ke Yerusalem. Ya, kita berdoa nanti Ibu ya, bulan Oktober kita akan ke Yerusalem. Puji Tuhan ya, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu tetaplah berharap sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan mau membuka pintunya maka ya semua berkat dan pergumulan kita akan dijawab oleh Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Hari ini sudah sampai di Yesaya pasal yang ke-10 dan kita sekarang sudah ada di ayat 20. Judul perikopnya adalah Sisa Israel Diselamatkan. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel dan tetap setia. Kita tahu bersama Tuhan memakai bangsa asing Asyur untuk mengalahkan Israel, untuk menghabisi dan untuk mencurahkan murka Tuhan atas hidup mereka. Tetapi selalu akan ada orang yang tersisa yang diluputkan. Siapa mereka? Orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, hari-hari ini kita mendengar berita-berita yang menakutkan mungkin buat bangsa kita. Mau ada kerusuhan lah, mau ada inilah, mau ada itulah. Akan ada krisis yang besar lah. Mari tetapkan hati untuk berpegang pada firman Tuhan. Karena jaminan kita itu bukanlah pada ya sesuatu yang kelihatan manusia. Jaminan kita bukan pada uang di bank, bukan pada emas batangan yang kita punya, tetapi jaminan kita ada pada Tuhan Yesus. Ketika bangsa Israel dihukum Tuhan, mereka dimurkai, Tuhan memakai bangsa asing untuk menghabisi bangsa Israel. Tetapi ada selalu sisa orang yang terluputkan. Siapa yang meluputkan mereka? Tangan Tuhan yang meluputkan mereka. Jangan takut, berlindunglah kepada Tuhan, sebab sama seperti Daud berkata bahwa Tuhanlah gunung batuku, perlindunganku dan keselamatanku. Dan Alkitab berkata, Tuhan bilang orang-orang yang terluput itu di antara kaum keturunan Yakub, mereka yang terluput ini mereka tidak akan lagi bersandar pada bangsa-bangsa yang mengalahkan mereka, tetapi mereka akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, jadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat 21, suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau berbalik kepada Tuhan, diluputkan oleh Tuhan, mereka diterima oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Mereka dibawa kembali saudara untuk datang kepada Allah. Ayat 22, sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya yang akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Kita tahu bersama saudara, ketika sesuatu terjadi atas satu bangsa, bisa jadi itu murka Tuhan. Mari kita terus berdoa buat bangsa Indonesia, supaya tidak ada murka Tuhan yang turun atas bangsa ini. Supaya para pemerintah kita juga dibebaskan dari dosa, ya, supaya orang-orang yang ada di atas bangsa ini berseru kepada Tuhan, gereja Tuhan berseru, anak-anak Tuhan berseru, kita semua berseru kepada Tuhan, dan akan disisakan satu sisa orang-orang yang mau bertobat, yang mengandalkan Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, dan dikatakan di sini, jangan ya engkau sombong hai Israel, engkau berpikir bahwa engkau itu banyak seperti pasir di laut, tetapi ketika Tuhan datang dengan murkanya menghabisi, ya dikatakan, dan Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan. Ya, tetapi Alkitab berkata juga bahwa hanya ada sisa yang akan kembali. Ya, kita berdoa biarlah kita menjadi orang-orang yang tersisa, orang-orang yang terluput, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita mau bertobat dan kita mau hidup sungguh mengandalkan Tuhan.
Ayat 23 dikatakan, sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Ya, menakutkan dan mengerikan saudara, kebinasaan yang sudah pasti akan terjadi di seluruh bumi kata Tuhan, karena Tuhanlah yang melakukannya. Ya, kita berduka cita ya karena di Filipina terjadi juga gempa ya 7,7 bahkan sampai 8, dan rumah-rumah roboh, gedung-gedung roboh saudara. Ya, kita lihat saudara, kalau Tuhan berperkara atas alam, ya kita tidak bisa apa-apa. Bagian kita hanyalah bertobat, hidup dalam kebenaran, mengejar kekudusan, dan ya kalau Tuhan yang berkata bahwa akan dilaksanakan penghukuman atas seluruh bumi, maka tidak ada yang dapat bisa mengelakkannya. Tetapi walaupun orang merencanakan, mereka rekakan yang jahat, tapi kalau Tuhan berkata tidak, maka tidak akan terjadi. Ayat 24, sebab itu beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur, apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tapi Tuhan juga berfirman kepada bangsa Israel, kepada orang yang tersisa, jangan takut kepada Asyur. Tuhan memakai bangsa Asyur untuk menghabisi Israel. Tapi Tuhan juga berfirman, jangan engkau takut kepada Asyur. Ya, jangan takut terhadap mereka. Ya, sebab ya Tuhan yang akan menghukum mereka. Dan Tuhan berkata, sebab sedikit waktu lagi amarahku akan berakhir atasmu, ya, dan murkaku akan berakhir atasmu, dan aku akan menghancurkan Asyur. Saudara, mengerikan ketika Tuhan itu murkanya dicurahkan. Dia memakai bangsa asing untuk menghabisi orang-orang sombong yang ada di Israel. Tetapi sisa yang masih tertinggal, Tuhan bilang, tidak perlu engkau takut kepada bangsa itu, karena Tuhanlah yang akan membalaskan segala murkanya juga kepada bangsa itu. Ayat 26, Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau, dan mengangkatnya seperti ya di Mesir dahulu. Ayat 27, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Firman Tuhan berkata saudara, bahwa ya Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cambukannya. Ya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini, seperti ia menghajar Midian, ya bangsa yang tidak mengenal dia, ya yang sombong angkuh. Tuhan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Tiberau, ya, dan mengangkatnya seperti ya di Mesir dahulu. Jadi kita melihat Tuhan itu Allah yang sanggup menjatuhkan, meruntuhkan, menghancurkan, tapi dia juga Allah yang sanggup mengangkat, memuliakan. Karena itu Bapak Ibu, hari ini biarlah kita terus memilih untuk hidup menghormati Tuhan, bersandar kepada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh melihat pembelaan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang semakin tidak menentu. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini, anugerah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Kami tidak perlu takut hari-hari ini, apapun beritanya, apapun yang kami dengar, kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang pegang kendali atas semua bangsa-bangsa, termasuk atas bangsa Indonesia. Kami bersyafaat bagi bangsa kami, luputkan bangsa ini dari murka-Mu. Mohon pengampunan Tuhan atas bangsa ini, kesalahan seluruh bangsa ini. Mulai dari pemerintahnya Tuhan, mulai dari rakyatnya, bahkan kesalahan gereja-Mu Bapa, hamba-hamba-Mu yang mungkin sudah kurang setia, mungkin juga terjadi perpecahan. Kami berdoa, kami percaya Bapa bahwa Engkau yang sungguh-sungguh mengasihi bangsa Indonesia. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, keluputan yang dari Tuhan terjadi. Luputkan bangsa ini dari murka Allah, ampuni dosa atas bangsa kami, mulai dari pemerintah kami. Ampuni dosa bangsa ini sampai rakyat bangsa ini. Ampuni juga dosa dari gereja-gereja Tuhan, mungkin hamba-hamba Tuhan yang tidak lagi bersatu, banyak perpecahan terjadi di antara gereja. Kami berdoa, kami merendahkan diri Tuhan, mengampuni semuanya Bapa.
Bapa. Dan biarlah anugerah-Mu tercurah buat bangsa Indonesia. Belas kasihan Tuhan tercurah. Luputkan bangsa ini dari murka Allah. Luputkan bangsa ini dari kerusuhan, pertikaian, krisis. Kami berdoa dan kami lepaskan berkat untuk bangsa negara kami. Buat Bapak Presiden, wakilnya, dan seluruh pejabat yang ada. Roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka sehingga mereka merendahkan diri kaki Tuhan. Dan hikmat Tuhanlah yang memimpin atas bangsa kami ini. Diberkati tanahnya, udara, air, laut, sungai, peternakan, perkebunan, pertaniannya. Diberkati Tuhan. Pertambangannya sehingga Indonesia akan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tuhan juga memberkati para jemaat mesbah doa malam ini. Mereka yang punya masalah dalam kesehatan, Tuhan sembuhkan yang sakit. Tuhan juga lepaskan setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa. Bahkan Tuhan, kami berdoa juga yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Yang ingin menjual aset, yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Asalkan kami bertobat, kami tahu Tuhan membuka jalan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kami berseru kepada Tuhan. Terima kasih, berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Semua jemaat mesbah doa yang ada di benua-benua ini Tuhan juga memberkati. Dan jadikan kami terang dan berkat di tempat di mana kami ada. Kami percaya keluputan yang dari Tuhan akan menaungi bangsa ini. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetaplah kuat, tetaplah percaya, jangan takut, dan Tuhan memberkati. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus.